RB, selamat datang kembali di podcast RB Medan. Seperti biasa, kita bakal sharing-sharing santai dan pastinya penuh manfaat. Kenalin, aku selalu yang akan membawa podcast di episode kali ini. Dan tentunya podcast kali ini dinaungi oleh Bank Mandiri ya, Sobat RB. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang pasti relate banget buat anak magang, yaitu work-life balance. Kadang kita terlalu sibuk nih dengan tugas magang sampai lupa buat jaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Padahal kalau nggak dijaga, bisa bikin kita stres dan burn out. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang keren banget, yang siap berbagi tips dan pengalamannya buat kita semua. Yuk langsung aja kita mulai. Halo Kak. Boleh dong kakak kenalan dulu dengan para sobat RB dan ceritain sedikit tentang kesibukan kakak saat ini. Oke, halo Sobat RB Medan. Perkenalkan, aku Afila Miranda Samosir, biasanya dipanggil Akui. Aku mahasiswi semester 6, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Untuk saat ini, aku aktif sebagai mahasiswa magang mandiri di RB Medan, dan aku juga aktif di salah satu himpunan manajemen. Oke, pasti banyak banget nih insight menarik yang bisa kakak bagikan ke kami para sobat RB. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi kak, menurut kakak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan work-life balance dan kenapa itu penting buat anak magang? Oke, jadi sebenarnya sih work-life balance itu adalah keseimbangan ya antara kegiatan kita dengan kehidupan pribadi. Jadi, di mana kita tetap bisa produktif di tempat magang tanpa mengorbankan waktu untuk istirahat, bersosialisasi, atau melakukan hal yang kita sukai. Kemudian, biasanya nih buat anak magang ya, work-life balance itu penting supaya kita nggak gampang stres. Kemudian kalau kita terlalu fokus ke kerjaan tanpa ada batas waktu, itu malah bisa nggak maksimal gitu loh pekerjaan kita. Jadi kita harus bisa pintar-pintar mengatur waktu dan energi kita. Setuju banget. Kadang kan kita terlalu sibuk nih sampai lupa kalau istirahat juga bagian dari produktivitas. Nah, terus Kak, menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar bagi anak magang dalam menjaga work-life balance? Oke, aku rasa ada beberapa tantangan ya. Mungkin yang pertama, itu beban kerja yang tinggi. Kadang kita tuh anak magang dikasih tugas yang banyak kan. Jadi kadang kita tuh merasa sulit untuk bagi waktu buat hal yang lain. Terus yang kedua, kadang buat tampil sempurna. Jadi di mana tuh banyak anak magang yang memang mereka tuh harus selalu menunjukkan performa terbaik mereka sampai kadang lupa buat istirahat. Benar. Terus yang ketiga, itu kurangnya manajemen waktu. Kadang kita tuh kayak belum terbiasa gitu loh. Jadi sulit lah kita untuk membagi waktu antara kerjaan dengan kehidupan pribadi. Terus yang terakhir, pola kerja yang nggak teratur. Apalagi kalau misalnya nih magangnya hybrid atau remote kan. Jadi bisa tuh jam kerjanya malah nggak jelas. Benar. Kadang kita juga nggak sadar kalau sudah terlalu fokus dengan kerjaan sampai lupa buat istirahat ataupun kita bersosialisasi. Oke, kalau dari pengalaman kakak nih, gimana sih cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Oke, biasanya sih aku ada beberapa cara ya. Yang pertama, biasanya aku bakal buat jadwal yang jelas gitu. Jadi aku menentukan kapan untuk kerja dan kapan juga aku untuk melakukan hal-hal yang lain yang aku sukai dan juga kapan aku untuk istirahat. Terus yang kedua, aku biasanya prioritaskan tugas gitu loh. Jadi bikin prioritas mana yang harus dikerjakan. Terus ya mana yang paling penting gitu kita taruh di prioritas paling atas. Terus yang ketiga, jangan takut untuk bilang enggak gitu. Kalau misalnya tugasnya terlalu banyak dan enggak realistis, ya kayak komunikasikan aja ke mentor kalian gitu. Terus yang terakhir, luangkan waktu buat diri sendiri. Jadi kayak melakukan aktivitas yang emang kita bikin relax gitu, kayak olahraga atau misalnya baca buku. Wah, berarti tips ini sangat bermanfaat ya para sobat RB. Berarti di sini kuncinya kita memanajemen waktu yang baik dan komunikasi yang baik juga. Oke. Terus Kak, menurut Kakak sih, apakah work-life balance itu berarti harus benar-benar seimbang, 50-50 antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Oke, menurut aku nggak harus selalu 50-50 ya. Karena work-life balance itu sifatnya fleksibel. Jadi yang penting sebenarnya adalah gimana kita merasa nyaman dengan porsi kerja kita dan waktu pribadi yang kita jalani.
Terus kadang kita tuh ngerasa harus lebih kerja keras kan, misalnya kalau misalnya ada deadline gitu. Tapi ya selain itu kita harus sempatin waktu buat kita istirahat. Benar. Kan work-life balance itu bukan cuma soal membagi waktu yang sama rata, tapi lebih juga ke gimana kita bisa tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik. Oke. Terus Kak, sekarang kan banyak nih anak magang yang kerja hybrid atau remote, seperti Kakak bilang tadi. Gimana cara mereka menjaga work-life balance dalam pola kerja seperti ini? Oke, mungkin untuk anak magang ya yang kerjanya hybrid atau remote sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, temukan workspace yang nyaman, di mana kalian itu pisahkan tempat kerja dan tempat istirahat gitu, supaya nggak gampang terdistraksi. Terus yang kedua, kalian bisa gunain teknik time management, jadi kayak metode Pomodoro, di mana kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat sebentar. Terus tetapkan batasan jam kerja di mana jangan sampai kerja secara terus-menerus gitu loh, tanpa ada batas waktu yang jelas. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa jaga komunikasi dengan tim. Jadi kalau misalnya kalian punya kesulitan, jangan ragu buat diskusi sama mentor atau teman kalian. Wah, ini penting banget memang apalagi kalau kita kerja dari rumah, godaan buat rebahan atau malah kita harus kerja terus itu pasti besar banget ya tanpa henti itu. Oke. Kita next. Terus kan Kak, kan banyak nih anak magang yang merasa bersalah kalau mereka istirahat atau mengambil waktu buat diri sendiri. Gimana sih menurut Kakak cara mereka mengatasi rasa bersalah ini? Oke, sebenarnya sih itu ya. Tapi kita harus ingat kalau misalnya istirahat itu bukan berarti malas. Justru dengan istirahat yang cukup, itu bisa lebih produktif lagi. Gitu. Nah, untuk cara mengatasi ini sebenarnya yang pertama yaitu ubah mindset kalian gitu loh. Pahami bahwa memang keseimbangan itu bagian dari produktivitas. Yang kedua, evaluasi hasil kerja. Jadi kalian bisa lihat gimana performa kita kalau misalnya kita cukup istirahat yang cukup dibandingkan dengan kita kerja terus-terusan. Benar. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal tubuh dan pikiran juga butuh istirahat. Oke, Sobat RB, hari ini kita udah bahas banyak tentang hal work-life balance dan pastinya banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Kesimpulannya, menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi itu penting ya, supaya kita tetap sehat, produktif, dan gak gampang burn out. Jadi yuk mulai belajar mulai mengatur waktu dengan baik. Terima kasih juga buat Kak Akui yang sudah berbagi insight keren hari ini. Semoga podcast ini bisa menginspirasi para Sobat RB dan jangan lupa untuk terus follow Rumah BUMN Medan untuk mendapatkan update terbaru dan kesempatan keren lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat RB. Bye!